Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, bagaimana dengan kabar Anda? Semoga puasa Anda tetap sempurna dan tetap diberi kesehatan serta terhindar dari wabah COVID-19. Sampai jumpa kembali di channel Badarus Samsi, khususnya pada edisi kata-kata mutiara dari para tokoh. Pada malam hari ini kembali satu kata bermakna saya petik dari seorang pakar studi agama-agama di dunia, yaitu Karen Armstrong. Di akhir bukunya yang berjudul Sejarah Tuhan, Armstrong menuliskan satu paragraf yang menurut saya menarik untuk bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Mari kita simak pernyataan Armstrong. Armstrong menulis salah satu paragraf sebagai berikut. Manusia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang bermakna. Jika kita mau menciptakan gairah keimanan yang baru untuk abad ke-21, mungkin kita harus merenungkan dengan seksama sejarah Tuhan ini demi menarik beberapa pelajaran dan peringatan. Saudara-saudara, ada satu poin penting pada pernyataan dari Karen Armstrong tersebut. Di situ ada kalimat bahwa di dalam beragama, kondisi manusia juga tidak terlepas dari adanya perubahan-perubahan, tantangan demi tantangan dari kehidupan dunia yang senantiasa berubah, era globalisasi, kemudian era kebebasan informasi, apalagi saat ini kita memang sudah berada pada pusaran arus globalisasi, baik itu globalisasi informasi, globalisasi teknologi, globalisasi ekonomi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, tentu saja kehidupan beragama mengalami gesekan dengan tren dan kecenderungan-kecenderungan baru dari kehidupan sosial manusia. Maka kaum agamawan atau para pemeluk agama yang arif, yang bijaksana, tentu saja akan menyikapi persoalan ini dengan arif, dengan penuh perenungan. Tentu saja sikap beragama pada puluhan atau ratusan tahun yang lalu itu cukup berbeda dengan sikap beragama pada hari ini. Oleh karena itu, pesan penting yang bisa kita petik dari paragraf singkat ini adalah progresivitas, kemudian produktivitas. Progresif, kita bisa mengimbangi tren perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kaum agamawan, para pemeluk agama harus produktif, dalam arti bisa lebih bergairah untuk mempelajari kembali agamanya secara lebih serius dan memikirkan kembali apa sebetulnya kontribusi agamanya terhadap perubahan sosial yang sudah begitu dahsyat ini. Jadi tidak bisa menghadapi tren keagamaan saat ini dengan berpangku tangan. Saya sangat yakin bahwa sikap keberagamaan hari ini bukannya mungkin berubah, tapi menurut saya memang harus berubah. Landasan hukum, landasan akidah memang tidak berubah. Kita tetap meyakini Al-Quran, kita tetap meneladani Nabi Muhammad SAW melalui sunnah-sunnahnya. Tetapi implementasi dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya pada hari ini harus kita pikirkan kembali, kita konseptualisasikan kembali. Karena kalau tidak, maka sama saja kita hanya beragama tanpa mempedulikan kondisi di luar kita. Padahal kondisi sosial kemasyarakatan begitu merubah hidup kita. Maka bagaimana mungkin sikap keberagaman kita tidak berubah? Maka sekali lagi, sebagai agamawan dan sebagai pemeluk agama, kita harus produktif. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai pemeluk agama yang baik? Apakah implementasi terhadap agama itu tidak berubah? Tentu saja dituntut untuk berubah. Saudara-saudara,
Intinya, dengan perubahan sosial kemasyarakatan yang begitu kencang, begitu dahsyat ini, maka pandai-pandailah kita sebagai pemeluk agama untuk menjaga eksistensi agama ini, untuk kembali merumuskan kontribusi agama-agama ini dalam kehidupan manusia. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan konsep Tuhan yang kita miliki sudah diganti dengan keterpesonaan kita terhadap kecanggihan teknologi. Jangan-jangan tanpa kita sadari, sebetulnya keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep kita tentang penghambaan terhadap Allah sudah mengalami erosi. Kenapa? Karena kita terpesona, kita begitu terlena di dalam arus deras kecintaan kita kepada teknologi, kepada informasi, atau produk-produk dari globalisasi yang begitu dahsyat ini. Oleh karena itu, agar keimanan kita, agar ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya tetap merupakan ketaatan yang tidak terganggu oleh situasi dan kondisi globalisasi yang begitu dahsyat, maka diperlukan upaya-upaya untuk melakukan rekonseptualisasi, implementasi atau bentuk-bentuk pemahaman kita terhadap agama. Ini tentu saja tidak hanya untuk kita yang beragama Islam, tapi kepada seluruh pemeluk agama untuk kembali merekonseptualisasikan prinsip-prinsip kebaikan di dalam agama kita masing-masing, agar prinsip-prinsip kebaikan ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan manusia pada saat ini. Saudara-saudara, itu tafsiran singkat terhadap pentingnya sikap progresif dan produktif di dalam konteks beragama, di dalam memberikan respon terhadap perubahan sosial kemasyarakatan yang begitu dahsyat. Semoga kita sebagai pemeluk agama ini tidak terlindas, tidak tergilas oleh perubahan yang begitu dahsyat ini. Oleh karena itu, menjadi manusia modern, menjadi manusia yang open terhadap globalisasi informasi, teknologi, dan sebagainya, tidak harus mengorbankan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada agama kita masing-masing. Sekian kata-kata bermakna pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Simak terus channel Badrus Samsi untuk mendengarkan kata-kata mutiara, kata-kata bermakna dari tokoh-tokoh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.